Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Hesti Kurniasih, Sarjana Sains Terapan Magister Terapan Kebidanan. Saya adalah dosen tetap Program Studi Kebidanan Purwokerto, Program Diploma 3, Jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Semarang. Latar pendidikan saya adalah Magister Terapan Kebidanan. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT, khusus bidang pengajaran pada mata kuliah praktik edukasi dalam pelayanan kebidanan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan deskripsi dan informasi mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah praktik edukasi dalam pelayanan kebidanan. Mata kuliah praktek edukasi dalam pelayanan kebidanan merupakan mata kuliah penciri sebagai penunjang visi prodi dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 2 SKS praktik. Selama 1 semester ke depan, teknik pengajaran yang dilakukan menggunakan metode delivery, interaction, and assessment. Capaian pembelajaran lulusan program studi kebidanan Purwokerto Program Diploma 3. Yang pertama, lulusan mampu menguasai keilmuan kebidanan dan keilmuan lain yang menunjang praktik pelayanan kebidanan. Kedua, lulusan mampu menggunakan IPTEK secara akuntabel dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan asuhan kebidanan esensial sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme, serta menyusun laporan dari hasil kerja individu dan kelompok secara akurat dan sahih. Ketiga, lulusan mampu melakukan komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat, termasuk dengan masalah kesehatan ginjal ibu dan anak. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah praktik edukasi dalam pelayanan kebidanan yaitu 1. Mahasiswa mengidentifikasi kebutuhan edukasi, menyusun rencana edukasi yang tepat pada klien dan keluarga. 2. Mahasiswa mampu melaksanakan edukasi kebidanan secara efektif dan empatik menggunakan media edukasi pada bayi baru lahir, bayi, balita, anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, kesehatan reproduksi dan KB, termasuk dengan masalah kesehatan ginjal ibu dan anak. 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan mendokumentasikan hasil, serta menyusun laporan dari hasil kerja individu dan kelompok secara akurat dan sahih dalam pelaksanaan kebidanan. Berikut ini akan saya sampaikan deskripsi mata kuliah praktik edukasi dalam pelayanan kebidanan. Perkuliahan praktik edukasi dalam pelayanan kebidanan ini meliputi pengkajian pada BBL, bayi, balita, anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, kespro, dan KB. Kemudian, bentuk pembelajaran menggunakan kuliah praktek menggunakan model Student Center Learning. Proses pembelajaran mata kuliah edukasi dalam pelayanan kebidanan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun laboratorium dan menggunakan tools web conference seperti LMS, sedangkan pembelajaran secara asinkronus melalui WhatsApp group atau Healthy untuk memfasilitasi diskusi dan penugasan secara mandiri. Dalam pengumpulan tugas, mandiri atau kelompok, kami menggunakan sistem paperless dengan menggunakan aplikasi seperti Google Drive atau melalui Healthy. Metode pembelajaran praktik yang saya terapkan adalah metode simulation. Metode ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang praktis dan mendalam bagi mahasiswa, memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam lingkungan yang terkendali dan aman. Dan case study
Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendorong siswa menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang efektif. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya akan mempersiapkan bahan ajar seperti slides presentasi yang sesuai dengan RPS. Kemudian dalam kegiatan praktikum, saya akan memberikan tuntunan praktikum seperti responsi sebelum memulai praktikum dan selama praktikum berlangsung. Untuk sistem penilaian, kemampuan mahasiswa dievaluasi dengan nilai praktek 30%, praktek kerja lapangan 35%, tugas 20%, dan UAS 15%. Soal UAS menggunakan rubrik multiple choice question dengan pendekatan soal vignette. Setiap selesai penilaian tugas dan UAS, nilai langsung dikembalikan ke mahasiswa melalui Healthy, sehingga mahasiswa dapat melihat secara langsung, melakukan sanggahan dan perbaikan nilai jika diperlukan. Pembelajaran mata kuliah praktik edukasi dalam pelayanan kebidanan ini dilakukan selama 16 pekan atau 1 semester ke depan, di mana 13 pekan pembelajaran laboratorium, lalu 2 pekan berikutnya adalah praktik di lahan, dan terakhir pekan UAS. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah praktik edukasi dalam pelayanan kebidanan untuk mahasiswa Prodi Kebidanan Program Diploma 3 Semester 3, Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran dan praktikum yang saya laksanakan secara asinkronus tatap muka di ruang laboratorium. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai praktikum hari ini, monggo silakan salah satu bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali perkuliahan hari ini, berdoa dimulai. Selesai? Oke, sudah absen semua di Healthy? Sudah. Sudah. Kali ini kita akan praktik untuk posisi meneran atau edukasi bagi ibu bersalin. Masih ingat kemarin posisi meneran apa saja? Apa saja coba? Saya Ibu. Untuk posisi meneran itu ada posisi berdiri atau jongkok, kemudian posisi berbaring miring kanan atau kiri, dan juga posisi merangkak. Oke, ada 3 posisi meneran pada ibu bersalin. Hari ini kita akan praktek, kalau kemarin kita posisinya, kita akan praktek langsung dengan ibu bersalin. Bagaimana cara kita menyampaikan pada ibu bersalin? Harapannya setelah praktikum hari ini, besok ketika kalian di lahan, kalian akan mampu memberikan edukasi pada ibu bersalin. Karena kita tahu yang namanya ibu bersalin itu, kita tidak bisa memprediksi. Ada ibu hamil tenang, seperti Ibu Hana, ada mungkin yang ketika datang mereka sudah teriak-teriak. Ya, jadi kita akan praktek di sini untuk memberikan edukasi pada ibu bersalin untuk memilih posisi meneran yang nyaman. Bisa kita mulai ya? Bisa. Selamat pagi Ibu Hana. Pagi, Bu. Oke, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, masih ingat saya? Masih, Bu. Masih ya, hari ini saya Bu Bidan Hesti yang akan membantu Ibu untuk menolong persalinan. Tadi saya lihat di dokumen Ibu sudah pembukaan 2 ya. Bagaimana rasanya Bu? Ini Bu, punggung saya sakit. Oh, punggungnya sakit, nyeri ya. Kontraksinya sudah sering? Hisnya? Sudah sering. Oh, sudah sering ya. Kira-kira Ibu sudah menentukan belum nanti kalau mau melahirkan, mau memilih posisi yang seperti apa? Sepertinya mau yang merangkak saja. Mau yang merangkak. Ibu sudah pernah mencoba posisi yang lain? Belum. Belum. Oke, apapun posisinya, yang penting harus diperhatikan adalah ketika ibu akan meneran, pastikan meneran ketika ada his atau ada kontraksi. Kalau tidak ada kontraksi, ibu istirahat dulu. Ya, jadi tidak usah ngeden dulu. Kalau tidak ada kontraksi. Nanti ketika ada kontraksi, ibu boleh melakukan, ibu ngeden lagi gitu, boleh. Kemudian yang kedua, ketika ibu mau mengejan, pastikan bahwa mata ibu nanti, ibu mintanya posisi merangkak ya, posisi merangkak, berarti kepala ibu lihat ke bawah, kemudian mata ibu melihat perut ibu. Ya, pastikan mata ibu melihat perut ibu, kemudian matanya terbuka, jangan tertutup. Ya, kemudian kalau sekiranya ibu kok tidak ada kontraksi, istirahat saja.
Ya, jadi nanti tenaganya nggak habis. Sekarang yang dirasa Punggungnya sakit. punggungnya sakit, nggak apa-apa, karena kalau memang ibu bersalin, memang rata-rata punggungnya sakit, ada yang keluhan di perut bawahnya sakit. Kalau ibu merasa sakit, silahkan bisa tarik nafas panjang, kemudian keluarkan secara perlahan. Ya, oke, ibu sekarang posisinya lagi sering kenceng atau tidak? Enggak ya? Enggak, Ibu. Oh enggak, kalau enggak, saya akan mengajarkan dulu posisi meneran itu ada apa saja. Nanti setelah itu, ibu boleh memilih posisi yang menurut ibu paling nyaman. Bisa saya bantu? Gitu. Miring kiri dulu. Iya. Dulu. Dan oke. Tadi posisinya itu ada jongkok, ada berdiri, kemudian ada miring kanan, ada miring kiri, sama merangkak. Kalau jongkok ibu mungkin sudah paham ya. Kalau jongkok tinggal jongkok seperti ini saja atau posisi berdiri. Kemudian kalau yang posisi merangkak, coba silahkan ibu merangkak. Hati-hati perutnya ya. Oke. Kakinya agak diperlebar. Punggungnya agak ke bawah lagi supaya lebih nyaman. Nah, kemudian kepalanya lihat ke bawah. Nanti ketika ibu ada kontraksi atau his perutnya kerasa kenceng itu ya, ibu langsung lihat ke bawah kemudian mengejan. Sekiranya kok tidak ada kontraksi, ibu berhenti dulu. Ya, kalau misalnya, ibu boleh duduk. Nah, kalau misalnya ibu merasa posisi merangkak itu capek mungkin ya, tangannya karena terlalu banyak menopang, ibu bisa dikombinasi dengan posisi yang lain. Bu Bidan, saya kok capek ya merangkak, boleh tidak saya miring kiri? Boleh. Bu Bidan, saya capek miring kiri, mau miring kanan, boleh tidak? Boleh. Silakan Bu duduk. Tiduran dulu. Oke, Ibu nanti kalau ada keluhan atau ada yang ingin Ibu sampaikan, bisa saya menunggu di ruang jaga. Boleh nanti keluarga Ibu, Bapak atau Ibu bisa menunggu kalau di depan. Gitu ya Bu. Ibu, Terima kasih, permisi. Terima kasih. Mungkin seperti itu gambarannya. Ya, intinya ketika kita memberikan edukasi pada ibu bersalin, pastikan bahwa ibu merasa aman dan nyaman. Kemudian lihat psikologi ibu. Wah, kalau di sini pasien kita sudah kondisikan ya, dia tenang, tidak meronta-ronta, tidak nangis. Tapi nanti kalau sudah di lahan pasti akan berbeda. Ya, baru dipegang sedikit, aduh Bu Bidan sakit ya. Baru, Bu ayo silahkan latihan miring kiri, aduh Bu Bidan saya nggak bisa gitu. Ya, jadi ketika memberikan edukasi di lahan kita tidak bisa meminta pasien, ibu bisa nggak tenang? Tidak bisa. Silakan siapa yang mau mencoba duluan untuk memberikan edukasi pada ibu bersalin? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Mai. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Baik, ini dengan Ibu Hana ya, benar ya? Betul. Iya, perkenalkan ya Bu, saya Bidan Maisaro yang bertugas pada pagi hari ini. Nanti di sini saya yang akan membantu Ibu dalam proses persalinan ya Bu ya. Nah, tadi saya sudah membaca di rekam medis Bu, bahwa Ibu udah pembukaan 2 Bu. Gimana sekarang rasanya sakit ya Bu? Iya, Bu, ini punggung saya sakit. Iya, kalau ada kontraksi sakit juga ya? Ya nanti kalau misalkan ada kontraksi ya Bu ya, atau misalkan kenceng-kenceng, Ibu bisa dengan cara tarik nafas panjang Bu, supaya nanti untuk mengurangi rasa sakitnya ya Bu ya. Nah, nanti ini kan masih pembukaan 2 Bu, nanti pada saat proses persalinan, Ibu berencana menggunakan posisi apa Bu? Ibu udah tahu belum Bu, posisi pada saat meneran itu ada apa aja Bu? Belum, Ibu. Untuk posisinya apa saja, nggih? Nah, baik Ibu. Nah, jadi untuk posisi meneran itu yang pertama itu ada dengan cara jongkok Bu. Kalau jongkok itu dengan cara jongkok seperti biasa seperti ini ya Bu ya. Lalu ada yang dengan cara berdiri Bu. Lalu ada cara setengah duduk, ada cara merangkak, ada tidur miring kanan atau miring kiri. Nah, Ibu berencana menggunakan posisi seperti apa Bu? Nanti kita coba praktekkan. Untuk posisinya saya mau coba yang merangkak saja, Ibu. Merangkak, baik Ibu. Ibu bisa dengan posisi merangkak Bu. Mari Bu saya bantu, kita coba dulu ya Bu ya. Hati-hati Bu. Nah, Ibu merangkak seperti biasa dulu Bu. Udah nyaman Bu?
Nah, nanti misalkan kalau merangkak ya Bu ya, nanti posisi kepala ibu itu menghadap ke bawah ya Bu ya. Nah, lalu mata ibu itu menghadap ke perut ibu ya Bu ya. Dan nanti kalau misalkan ibu udah merasa kenceng-kenceng, ibu tarik nafas panjang dulu, tahan, lalu ibu bisa meneran saat ibu merasa seperti ingin buang air besar. Seperti itu ya Bu ya. Nanti misalkan tidak ada kenceng-kenceng, ibu bisa istirahat dulu ya Bu ya. Nah, misalkan ibu capek nih Bu dengan posisi seperti ini Bu, ibu bisa dengan posisi lain Bu. Itu bisa dikombinasikan Bu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu saya bantu. Nah, ibu bisa posisi miring kiri dulu terlebih dahulu ya Bu, supaya untuk membantu mempercepat penurunan kepala janin dan untuk membantu supaya janinnya ibu mendapatkan oksigen yang banyak. Seperti itu ya Bu ya. Nanti misalkan ibu merasa sakit, ibu bisa tarik nafas panjang terlebih dahulu ya Bu ya. Nanti misalkan ada keluhan, ibu bisa meminta keluarga untuk memanggil saya di ruang jaga. Seperti itu Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum Ibu, sudah cukup. Baik Ibu, permisi ya Bu ya. Ibu, terima kasih. Oke, tadi gimana ketika Mbak Mai sudah mempraktekkan? Apakah sudah cukup? Cukup. Atau ada masukan dari teman-teman? Tidak ada? Ya, tadi sudah sesuai ya. Jadi pertama kali datang, kita sapa dulu karena ibunya kalau dia sudah biasa periksa dengan kita, pasti kita sudah hafal ya. Kita juga sudah baca rekam medisnya, perkenalan diri, kemudian jangan lupa tanyakan keluhan ibu. Pastikan bahwa kita memahami kondisi psikologis ibu. Gitu ya. Sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Silakan nanti pertemuan kali ini tugasnya adalah membuat video edukasi pada ibu bersalin. Boleh nanti berpasangan dengan temannya, bergantian, satu sebagai bidan, satu sebagai pasien. Nanti untuk videonya bisa diupload di Healthy. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan 10, kita akan praktek tentang teknik pengurangan nyeri pada ibu bersalin. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang, khususnya di mata kuliah praktik edukasi dalam pelayanan kebidanan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen Smart tahun 2026. Tidak lupa juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Prodi Kebidanan Purwokerto Program Diploma 3, Jurusan Kebidanan, dan jajaran Direktorat Poltekkes Kemenkes Semarang. Rekan-rekan sejawat, teman-teman mahasiswa, saya Hesti Kurniasih, pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.